orang mabuk. Hari ini adalah hari pertemuan ke-8 ya, yang artinya ada tes tertulis dan juga tes praktik atau secara lisan maksudnya, secara lisan dan tertulis untuk hari ini. Untuk media ini ada 5 soal ya, 5 soal sudah diselesaikan oleh media. Okay. Are you ready? Ready. Oke, kita tes ya. Baiklah, yang pertama sini evaluation the lesson 1 until 7 ya. Number 1, spelling alphabet. Student. Ya, am I student, maksudnya gitu, am I student. Jadi untuk penggunaan positif, negatif, dan interrogatif itu yang pertama itu adalah subjek plus to be ya, kemudian plus objek atau plus verb atau plus noun serah, kemudian yang menggunakan minus atau negatif itu selalu pakai not ya, jadi subjek plus to be plus not plus terserah di belakangnya apakah kata sifat, apakah kata benda, apakah kata kerja, terserah. Kemudian kalimat tanya yang artinya to be dibalik ya dia. Jadi kalau misalnya you are jadi are you, kalau misalnya I am jadi am I, kalau she is atau he is jadi is she, atau is he, is she gitu ya. Jadi apakah saya seorang siswa tadi? Sudah ya? Sudah. Oh ya, am I a student? Correct. Student. Ya, correct, benar.
Soalnya nggak banyak sih, cuman ada 5 tapi beranak pinak. Oke. Nomor 4, terjemahkanlah dalam bahasa Inggris kalimat di bawah ini. Baik. Poin pertama saya bisa, ya, kemudian saya bisa. Saya bisa memasak apa dia? I can cooking. Oke. Saya tidak bisa memasak. I can cooking. Oke, I can cooking. Oke. Saya suka, ya, yang pakai saya suka. Saya suka menari. I like dance. Oke. Saya tidak suka. Coba ada beberapa nggak yang menurut kamu sulit? Ada. Yang mana? Yang mana? Yang lumayan sulit menurut dia? Yang simple present itu, yang pakai subjek kah? Iya. Ya, jadi dia kurang terlalu yang di subjek, ya, kayak subjek itu kan I, we, they, she, it, kemudian to be-nya ada 3, dan itu kadang-kadang kalau anak-anak ini kadang-kadang terbolak-balik, ya. Tapi saya selalu membuat subjek plus to be itu dalam satu baris, ya. Kayak misalnya I itu dengan I am, dan you with they itu dengan are, kemudian she, it itu dengan is. Jadi saya tidak mau dibolak diacak-acak gitu. Tapi untuk tes ya bisa diacak, tapi untuk penjelasan tidak perlu diacak supaya lebih mudah dimengerti, ya. Next time kita pertemuan berikutnya itu akan lebih banyak lagi yang kita pelajari, ya, dia tentang anggota tubuh, kemudian menghafal. Kita banyak menghafal, setelah ini kita banyak menghafal. Kalau di awal kita belajar yang basic seperti ABCD, number kan ada yang masih ingat ya number? Masih. Ya, coba kalau 25 berapa? 25. Iya, betul. Kalau 55? 55. Ya, kenapa itu 55? Kenapa nggak 55? Bisa bantu kasih tahu yang nonton kenapa itu? Kalau dia 55 bukan 55.
kita tidak bisa proving lagi lebih bagus lagi. Jadi yang penting kita punya modal untuk kita speaking, kita punya basicnya, kemudian kita gunakan basic itu, kita rangkai kayak kemudian barulah kita akan jauh lebih baik setelah itu gitu. Jadi tidak pernah merasa puas kita belajar itu, dan merasa oh saya udah sangat bisa ya. Bahkan saya sendiri masih ya itu tetap belajar gitu. Banyak listening ya Mudia, banyak nonton, contohnya nonton kayak ini ya, kartun. Pernah nggak nonton kartun yang bahasa Inggris Mudia? Pernah. Ya, kartun, kemudian ini dengar musik. Tapi karena Mudia masih kecil, masih kurang suka ya kalau lagu bahasa Inggris sebelum mudeng ya, sebelum ngerti ya. Ya, masih belum mengerti. Jadi yang penting itu nonton ini kartun. Karena kalau tontonan yang lebih kayak movie yang lebih ini ya, kayak di Hollywood gitu ya, itu kayaknya masih belum masuk deh untuk anak-anak. Jadi yang benar itu nonton kartun. Nah, di kartun itu banyak kosakata, kemudian slangs gitu. Itu sih ya Mulia. Kemudian di rumah ada kamus nggak sih? Ada. Sering-sering buka kamus ya, sering buka kamus gitu, sering baca. Kalau memang malas buka kamus bisa pakai handphone. Kalau misalnya dia penasaran dengan sesuatu, itu cari tuh di Google Translate. Tahu nggak Google Translate? Tahu. Ya, cari Google Translate. Terus kalau tipsnya Mrs. Kartik itu, kalau untuk pengucapan itu tulis baru didengar mereka ucapan dari Google itu, how to pronounce-nya. Jadi cara mengucapkan itu diikuti seperti itu. Oke, untuk hari ini kita udah selesai ya. Saya harus udah cukup. Itu udah kayak ngantuk banget. Ini mungkin efek dari sirup tadi ya, karena bukan flu, itu agak bahasa Inggrisnya sakit kepala itu headache ya, headache atau head chest. Tapi biasanya orang bilang dizzy, tapi aku biasanya bilang headache atau headache. Jadi head chest itu sakit kepala gitu. Jadi tetap semangat ya Mudia, jaga kesehatan. Kita bertemunya di minggu depan, di minggu depan tanggal 1 atau tanggal 2. Karena for your information, who want to learn our private with me, jadi yang mau gabung ya, sebagai informasi, saya itu senangnya kalau misalnya satu pertemuan itu dalam satu schedule ya, satu jadwal itu selesai satu target. Jadinya dari bulan Agustus itu sampai akhir itu udah selesai, jadi tidak masuk ke bulan berikutnya, itu masih materi yang di bulan Agustus. Jadi kalau misalnya masuk September itu udah materi yang lain gitu. Tapi untuk yang reguler itu lebih gampang, karena reguler masuknya 2 kali, sementara untuk intensif itu masuknya cukup intens ya. Jadi caranya dalam satu pertemuan itu ini sering turun gitu, jangan tidak turun. Oke Mudia, thank you so much for today. You are a great student. Kamu anak yang baik, kamu anak yang semangat, dan yang namanya kita tetap belajar ya, jangan malu ya, Oke? Thank you so much for today. Thank you for watching. Bye. Good afternoon.